Haleluya. Shalom. Shalom. Selamat sore, selamat siang. Ya puji Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya siapkan khotbah tentang Sabat. Ya, ada 3 pembahasan yang berbeda untuk saling melengkapi. Karena itu saya berharap Bapak Ibu Saudaraku bisa mengikutinya lewat YouTube yang khotbah pagi dengan khotbah sore. Ya, ya Saudaraku, bisa powernya dipelankan sedikit, terlalu keras. Ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita siang ini adalah menguduskan hari Sabat. Kalau tadi lebih tekanan ke kata perintah, ya, yaitu kuduskan hari Sabat. Nanti sore Yesus atas hari Sabat. Nah, saudara, beberapa jemaat yang sempat bertanya tentang saya tentang Sabat. Apakah perlu kita maknai secara literal dari kata Sabat itu untuk kehidupan Kristen? Ada yang bertanya, apa perlu kita hidupkan Sabat itu dalam kehidupan kekristenan? Saudara, kita akan belajar bagaimana korelasi dan relevansinya bagi kehidupan Kristen. Kristen bukan Israel, namun sejarah Israel juga memiliki hubungan karena kitab Israel, yaitu dari Kejadian sampai Maliaki menjadi kitab kita juga. Kecuali Injil, Matius sampai kitab Wahyu, mereka tidak percaya karena mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, saudaraku, kita belajar menguduskan hari Sabat. Saudara yang saya kasih, apa itu arti kata Sabat? Saudara, dalam bahasa Ibrani kata Sabat maupun kata Yunani Sabaton. Sabaton dari kata Subat. Saudaraku, memiliki arti, saudaraku, berhenti dari melakukan segala kegiatan, berhenti dari melakukan segala aktivitas. Sederhananya apa? Rest, istirahat. Itu makna kata Sabat. Jadi kata Sabat ini merujuk kepada hari ke-7 dari 1 minggu, mulai dari Jumat sore ketika matahari tenggelam sampai ke hari Sabtu ketika matahari terbenam. Jadi bukan minggu. Mengapa ada gereja Kristen, gereja Advent seperti orang Yahudi? Ya, ibadah mereka hari Sabtu. Nah, saudara, jadi pelaksanaan Sabat itu merupakan salah satu unsur yang paling penting bagi agama Yudaism, yaitu agama Yahudi. Ya saudara, karena mengingatkan akan status khusus mereka di hadapan Allah. Mereka sebagai umat pilihan Allah, dan sekaligus dengan Sabat itu mereka diingatkan bahwa Tuhan adalah Tuhan Sang Pencipta. Nah, saudaraku yang saya kasih, kita lihat bersama-sama membaca ayat ini. Nanti saya minta tolong juga dari multimedia, ada beberapa ayat yang perlu ditampilkan. Tidak semua. Nah, saudaraku, kita sama-sama melihat. Saya bacakan, mungkin Bapak Ibu agak sulit ya dari belakang. Saya bacakan Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau dan anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Dari ayat ini kita melihat, jadi selama 6 hari kita diminta bekerja. Hari ke-7 kita diminta istirahat.
Dan model prinsip yang diberikan itu dalam ayat terakhir dikatakan, saudaraku, ya sebab 6 hari lamanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Tuhan berhenti pada hari ketujuh. Itu sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi kuduskanlah hari Sabat. Jadi betul-betul agama Yahudi menekankan tekanan sampai hari ini. Jadi Jumat malam sampai Sabtu. Saudaraku, saudara kalau pergi ke Israel pas hari Sabat paling menyedihkan. Kita tidak bisa beraktivitas banyak, masuk ke restoran-restoran kita tidak, semua tutup. Hotel, liftnya itu nggak usah penjet-penjet, langsung setiap lantai jalan kita masuk saja. Karena setiap lantai dia akan berhenti, karena menjet pun tidak boleh, tindakan. Karena orang Israel semua berdiam diri, tidak bekerja, mereka di rumah ibadah. Kalau toh kita lihat mereka jalan, mereka menuju ke rumah ibadah. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menariknya kalau kita melihat ayat selanjutnya, Keluaran 31 ayat 14, sama-sama kita baca. 2, 3, haruslah kamu pelihara hari Sabat. Sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Luar biasa. Ini ditanam sampai sekarang. Kecuali orang Israel yang sudah liberal. Tapi orang Israel yang saya katakan ada, kalau saudara pergi ke Yerusalem, ada yang rambutnya kiwir-kiwir pakai topi hitam, ya, terus yang pakai segala macam atribut keagamaan itu, mereka betul-betul menjalankan. Itu disebut dengan neo ultra ortodoks. Nah, saudaraku, dikatakan haruslah. Berarti ini sebuah perintah. Sebuah perintah yang gak bisa tidak, harus dilakukan. Jadi harus apa? Harus memelihara hari Sabat. Karena hari Sabat itu hari kudus. Melanggar mati. Ini sesuatu yang menarik yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Saudaraku yang saya kasih, mengapa ada Sabat? Ya, tujuannya agar umat Israel sebagai umat pilihan Allah. Mereka memiliki status sebagai umat pilihan Allah. Mereka harus berhenti dari semua kegiatan yang biasa mereka kerjakan selama 6 hari. Sama seperti Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya selama 6 hari. Kemudian berhenti bekerja pada hari ketujuh. Lalu memberkati dan menguduskan hari ketujuh itu. Saudara bisa melihat dalam Kejadian pasal 2 ayat 2 dan ayat 3. Kita lihat di situ. Nah, saudaraku, jadi dengan berhenti bekerja pada hari Sabat, mereka tidak lagi disibukkan dengan urusan-urusan pekerjaan mereka untuk kelangsungan hidup mereka. Tetapi hati dan pikiran mereka dikhususkan untuk apa? Bertemu dengan Tuhan dalam ibadah. Nah, dari firman Tuhan ini kita belajar mengapa Tuhan memberikan perintah agar menguduskan hari Sabat. Paling tidak saya lihat dua hal. Supaya umatnya mengingat perbuatan-perbuatan besar yang sudah Tuhan lakukan yang melalui penciptaan. Jadi itulah kesempatan tadi pagi saya menyampaikan ada 3 relevansinya bagi kita. Memang orang Kristen bukan agama Yahudi. Agama Yahudi agamanya sendiri. Kristen sendiri karena pengikut Yesus, Yahudi tidak. Tetapi tetap karena firman yang kita pegang ini ada penerapannya, aplikasinya. Tadi pagi saya sampaikan 3 hal. Pertama, ya, jadi Sabat bagi orang Kristen adalah waktu untuk istirahat.
Kalau Tuhan saja sang pencipta bekerja 6 hari, hari ke-7 istirahat. Masa sih saudara yang paling hebat dari Tuhan? Tuhan enggak pernah capek. Tuhan tidak pernah lelah, Tuhan tidak pernah tidur. Orang Jawa bilang boten sari, enggak pernah tidur. Tapi kalau sampai Tuhan beristirahat hari ke-7 itu memberikan pelajaran, menjadi contoh bahwa ada waktu kita istirahat, ada waktu kita berfellowship dengan Tuhan. Yang kedua tadi, dengan kita bersabat, itu kesempatan kita untuk waktu mengingat kembali kebaikan Tuhan. Nah ini poin ini kita bahas hari ini, siang ini. Jadi ingatlah apa yang sudah Tuhan berikan pada kita. Ingat apa yang sudah Tuhan ciptakan bagi kita. Sekaligus bagi umat Israel mereka diingatkan. Bagaimana mereka dibebaskan dari kerja paksa penjajahan Raja Firaun. Selama 400 tahun. Di mana tangan Allah yang kuat membebaskan mereka. Saya tidak usah bacakan ini di Ulangan pasal 5 ayat 12 sampai 15. Jadi tujuannya ingat akan penciptaan, ingat bagaimana mereka sudah dibebaskan. Ya bagi kita juga sama. Ingat kebaikan Tuhan, ingat pengorbanan Yesus. Yesus sudah mati. Nah bagi kita sabat itu menjadi waktunya kita beribadah. Nanti kita lihat ayatnya. Sehingga kita belajar, jadi jangan diartikan secara literal, sabat itu adalah ibadah hari Minggu. Enggak. Boleh-bolehlah kita gunakan hari Minggu, hari sabat. Artinya hari waktunya, itu poin ketiga tadi pagi. Hari waktunya kita berkumpul beribadah tadi pagi. Jadi tadi pagi 3 hal. Sabat bagi kita itu pertama waktu untuk istirahat. Karena itu jangan kerja terus workaholic. Ya sampai badan sakit-sakitan. Untuk apa sih? Doa Bapa kami kita diminta untuk berdoa supaya Tuhan berkati kita. Untuk apa? Makanan berlimpah-limpah. Enggak, cukup sehari. Bukan berarti enggak boleh lebih. Boleh, tapi jangan sampai memaksa diri. Serakah. Yang kedua tadi waktu untuk mengingat kebaikan Tuhan. Yang ketiga waktu untuk berkumpul dalam ibadah. Karena itu orang tua yang baik harus menjadi model bagi anak-anak. Oh kalau orang tua enggak jadi model yang baik pasti anak-anak bermasalah. Mari saudaraku kita belajar ya. Nah saudaraku yang saya kasih. Apa tujuan merayakan hari Sabat? Ini menarik. Nanti bisa siapkan ayatnya ya. Agar bangsa Israel memelihara hari Sabat turun-temurun. Tradisi mereka turun-temurun supaya mereka ingat bahwa Tuhanlah yang sudah menguduskan mereka. Turun-temurun. Coba lihat ayatnya. Keluaran 31. Keluaran 31 ayat yang ke-12. Tidak usah semuanya. Ayat yang ke-12. Keluaran 31 ayat yang ke-12. Ayat 12, berfirmanlah Tuhan pada Musa, katakanlah kepada orang Israel, demikianlah akan tetapi hari-hari Sabatku, perhatikan, harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan akan antara aku dan kamu, apa saudara? Turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Berarti Sabat itu adalah perjanjian kekal, covenant, perjanjian kekal. Supaya mereka tetap menguduskan. Karena mereka pernah dikuduskan, mereka dilepaskan, ditolong. Harus memelihara hari Sabat. Yang kedua, agar bangsa Israel tahu bahwa hari Sabat adalah hari pertemuan kudus. Itulah hari sehingga mereka tidak boleh bekerja, mereka berkumpul, puasa bahkan. Berkumpul untuk bertemu. Ayatnya perlu kita baca, Imamat 23 ayat 1 sampai 3.
Imamat pasal 23 ayat 1 sampai 3, Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus, waktu perayaan yang kau tetapkan adalah yang berikut. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu." Jadi mereka berkumpul. Ini konsepsi yang dibangun dalam tradisi agama Yahudi atau Yudaism. Jadi mereka betul-betul, saya lihat tanah mereka yang dipakai untuk menanam. Kita tahu Israel memiliki teknologi dalam pertanian luar biasa. Banyak orang Indonesia yang belajar bertani di sana. Dari tanah tandus menjadi subur, hebat ya. Sekarang saya waktu tahun 2006 ke Jordania, saya lihat gersang. Sekarang enggak, mereka belajar dari Israel. Ya saudaraku, bukan hanya korma, ada banyak tanaman, pisang, jeruk, paling bagus jeruknya Israel. Anggur apalagi, the best. Nah saudaraku, jadi tanah yang mereka pakai untuk pertanian ada Sabat juga. Jadi enggak boleh ditanam. Rupanya itu bukan hanya prinsip agama mereka. Rupanya tanah perlu diolah lagi. Jangan dipakai dulu. Sehingga menjadi subur. Nah saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat studi kasus. Saya tidak usah baca ayatnya. Jadi ada 3 ya, kasus yang saya ingin bagikan di sini. Pertama, ketika murid-murid memetik gandum. Bukan usil ya, karena itu kebutuhan, metik gandum lalu dimakan. Lukas 6:15. Mereka marah, orang Farisi, ahli Taurat marah. Kenapa kok ini hari Sabat, kok kamu ngambil petik bahkan dimakan? Berarti enggak menguduskan hari Sabat. Itu yang pertama. Yesus memberikan penjelasan. Itu nanti sore saya akan bahas. Yesus adalah atas hari Sabat. Lalu Yesus memberikan contoh, Daud juga memetik pada hari Sabat juga melakukan. Karena itu kebutuhan mendesak. Yang kedua, dalam Lukas 6 ayat 6 sampai 11. Ada orang yang lumpuh, stroke. Ini bahasa Indonesia yang kurang bagus ya. Seorang yang mati tangan kanannya, stroke. Didoakan Yesus sembuh. Mereka marah, ahli Taurat Farisi. Kamu gak boleh lakukan kegiatan. Lalu yang ketiga, ada banyak kasus lain, cuma sambil 3. Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Seorang wanita 18 tahun dirasuki oleh roh. Sehingga punggungnya sakit. Jadi rupanya sakit fisik itu karena pekerjaan. Tapi tidak semua ya, nanti kalau jangan sampai ya. Sakit apa? Sakit punggung. Wah setan dari mana itu? Gunung Kidul mungkin. Gak usah, jangan nuduh orang. Tapi ini memang pekerjaan setan membuat dia sakit punggung. Didoakan Yesus lalu sembuh. Protes. Jadi intinya apa? Mereka menyoroti kok Yesus sendiri yang rabi, guru kok melakukan aktivitas, melakukan kegiatan Sabat. Kan Sabat adalah waktu untuk istirahat. Sabat itu adalah kesempatan untuk tidak berkegiatan, harus berdiam diri. Nah saudaraku, mari kita lihat, kok Yesus kok melakukan pelanggaran? Wah ini gawat nih, tadi pagi saking lelah kan kurang istirahat. Dalam hati saya, puji Tuhan, Ibu Triposa dengan tim pemusik pemuji. Setengah jam sebelum ibadah sudah doa, itu kerinduan saya dari dulu. Dahsyat. Jadi mereka habis doa langsung masuk.
Ya saya masih tenang, saya pakai diam, doa, lihat Jun lari ke belakang. Ya saya mau ke belakang dulu. Saya baru sadar, 6:30 lebih 3, berarti kan sudah mulai ibadah. Bayangan saya jam 7. Sekarang terulang lagi ya. Mari kita baca sama-sama ayat ini. Nah sekarang kita kan Kristen loh. Ya kan, perjanjian baru, New Covenant. Ya. Nah saudaraku, mari kita baca ini. Sama-sama. Kolose 2 ayat 16-17. 2, 3. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai apa? Makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya adalah Kristus. Wow. Gereja Kolose, tadi pagi saya tidak jelaskan ini. Gereja Kolose di samping diusik oleh serangan ajaran gnostikisme yang dimana filsafatnya mengajarkan tentang knowledge, pengetahuan. Mereka punya prinsip orang itu berdosa akibat kebodohannya. Jadi supaya bebas dari dosa menjadi orang yang pandai. Tidak heran orang Yunani pada waktu itu muncullah budaya Helenisme. Peradaban Yunani begitu tinggi waktu karena mereka menekankan jadi orang pandai. Muncullah filsuf-filsuf yang terkenal pada waktu itu, baik Aristoteles, Plato dan sebagainya. Mereka ada hubungan dari murid Yohanes. Nah, saudara, mereka menekankan pengetahuan. Orang berdosa itu karena kebodohannya. Jadi supaya kamu bebas dari dosa harus jadi orang yang pandai. Itulah ajaran gnostik. Di zaman Rasul Yohanes pun sama. Di gnostik dibangun. Ya, bahkan kealahan Yesus pun mulai dipertanyakan juga. Enggak masuk di akal. Yesus itu paling kayak seperti hantu. Makanya kata Tuhan dibalik apa sih? Tuhan hantu. Dokein. Jadi ada filsafat dokinisme. Jadi Yesus menyerupai Allah, bukan Allah. Hanya menyerupai, diberikan sifat Allah. Mengapa saksi Yehova tidak percaya Yesus adalah Allah? Yang dia percaya adalah Yehova, Allah saja. Nah Yesus itu diciptakan. Nah saudaraku, namun di sisi eksternal ajaran gnostik, di dalam gereja pun mulai, karena mereka background agama Yahudi, mereka mulai sibuk soal makanan haram atau tidak. Ya orang Yahudi seperti saudara kita, babi haram. Ya, makan udang pun tidak boleh. Makanya kalau saya bawa sambal, ditanya teman saya, Abuna, saya dipanggil Abuna pendeta. Abuna, sebenarnya bukan pendeta, Abuna itu bapak. Abuna, ini sambal ini dari apa? Terasi. Wah, haram. Pakai bahasa Inggris unclean. Saya bilang ini justru yang enak, sambal terasi. Ya kan? Nah saudara, jadi mereka haramkan. Mulai mereka sibuk dengan istilah hari-hari raya yang ditekankan. Nah Paulus katakan masalah sabat pun disinggung. Itu semua bayangan. Kita dilarang masalah makanan, menjaga semua itu. Supaya kita menguduskan itu bayangan. Sekarang Yesus sudah datang. Sabat itu bayangan. Nah nanti sore saya akan kupas. Yesus atas hari Sabat. Nah sekarang aplikasinya saya tidak ada 1, 2, 3 yang siap. Ya. Saudaraku yang saya kasih. Apa makna Sabat yang benar? Nah nanti sore saya kupas detail. Yang jelas Yesus memberikan apologet, pembelaan kepada mereka. Kenapa beliau tidak melarang murid-murid memetik gandum dimakan? Murid-murid sedang lapar. Nah ada gandum mereka makan. Tentu dimasakin ya. Lalu kenapa Yesus membantah ketika menyembuhkan orang sakit yang kena stroke, yang sakit punggung. Mereka butuh pertolongan. Ya, masa kita ngomong
Yang hidup-hiduplah, yang mati-matilah, begitu. Ada orang menderita masa kita diamkan. Nah sampai Yesus katakan, akulah atas hari Sabat. Nah nanti sore saya kupas detail itu ya. Yang kedua, Yesus memberikan penjelasan apa sih makna Sabat melalui perbuatan-perbuatan dilakukannya. Jadi bukan masalahnya tidak bekerja, berdiam diri, beribadah, itu intinya. Ingat kisah orang Samaria baik hati. Ada orang yang sedang dirampok. Orang dirampok. Lalu mereka orang dirampok ini tentu butuh pertolongan dari teman-teman. Ada imam lewat. Wah, aku nggak bisa ya. Aku harus ibadah, lewati. Orang Lewi itu satu suku yang tidak boleh bekerja. Mereka yang mengerjakan ibadah. Wah, aku harus melayani, membantu imam-imam. Karena imam pun orang Lewi. Tapi yang ketiga orang Samaria. Padahal yang kecelakaan ini adalah orang Israel. Bayangkan, orang Israel dengan orang Samaria bermusuhan. Bayangkan letaknya Samaria tengah-tengah, kalau orang Israel dari Yudea menuju ke tempat lain, misalnya ke Galilea, mereka harus berputar. Mengapa Yesus ketika menuju dari Galilea menuju ke Yudea, Yesus dengan rombongan lewat Samaria. Lebih cepat, lebih pendek. Karena saking musuhnya mereka nggak mau. Mengapa wanita Samaria negur Yesus? Kenapa kamu minum dari tempatku? Kan kalian tidak bergaul dengan aku. Nah saudaraku, apa yang dapat kita lihat di sini? Saudaraku, yang saya kasih, kita belajar dari konsep ibadah di sini. Bahwa mereka yang ditekankan adalah perbuatan, tindakan. Orang Samaria yang baik hati ini beda dengan imam, beda dengan orang Lewi. Walaupun dia tahu orang Israel ini musuh yang tidak disukai Samaria, dia balut lukanya. Ya, bahkan sebelum dia tinggalkan orang Israel yang terluka ini akibat dirampok, dia masih berikan duit. Bahkan dia titip dengan teman, tolong dibantu. Itu yang Tuhan mau. Jadi bukan rutinitas ibadah, bukan sikap hubungan kita hanya dengan Tuhan. Nanti sepatah lain saya akan sampaikan. Ibadah kita memang bersikap personal dengan Tuhan. Tapi ingat, relasi kita dengan Tuhan tidak boleh mengorbankan relasi dengan sesama. Yang penting dengan Tuhan, tutup mata dengan teman, enggak bisa. Saya katakan memang kita enggak bisa hanya dengan Tuhan, hubungan dengan sesama kita. Amin. Kita belajar ya. Jadi jangan sok main ayat. Ya, berkelahi pun pakai ayat. Benar? Pernah dengar itu? Sebagian sudah tahu ini. Suami istri ribut, main ayat. Gara-gara apa? Pak, suami pulang kerja semalam. Baru cuci tangan, Pak tolong antar ibu ke pasar. Pak, ini orang Semarang, Pak, tolong ya, tolong ngantar ibu ke pasar ya. Suami bilang, Bu gak ngerti ya, saya belum tidur semalam, saya ingin tidur. Jadi bapak gak bisa ngantar? Gak bisa. Ya udah, ngomel. Wanita kan punya karunia, A sampai Z, ya kan? Tapi namanya istri, boleh tanya Ibu Uci, Ibu Tona, berapa ibu-ibu di sini. Istri walaupun mulutnya begini, tapi hati untuk suami. Amin Bu. Betul gitu? Walaupun suami jengkelin, tetap hati. Ini bapak anak-anak, termasuk suamiku yang kucintai. Di pasar istrinya beli makanan kesukaan suaminya. Dalam hati ngomong, memang suamiku jengkelin, minta tolong sebentar aja gak mau. Dia beli makanan kesukaan. Bawalah pulang, taruh di meja makan.
Kebutuhan suaminya tidur nggak jauh dari meja makan. Bangun, aroma makanan kesukaan. Bangun, tanpa bilang terima kasih, makanan di meja diambil. Sudah dipegang, istrinya keluar. Jangan sentuh itu. Ada tertulis Keluaran 20 ayat 19, jangan menginginkan barang orang lain. Sang suami sudah terlanjur gengsinya tinggi. Sudah pegang makanan, mau ditarik kan malu, gak enak. Bu, Tuhan Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan. Boleh Bapak minta? Tidak bisa. Amsal 6 ayat 6, Salomo berkata, hai pemalas, belajar pada semut, papa malas. Sang suami dengan lembut, ibu cinta enggak dengan Bapak? Oh kalau wanita sudah digituin, cinta enggak? Suami bilang, meskipun Bapak jengkelin, hati mama hanya untuk Papa. Oh berarti mama cinta Papa? Iya dong. Kalau mama cinta Papa, 1 Yohanes 3:18, cinta tidak cukup diperkatakan, ditunjukkan dalam perbuatan. Boleh Papa minta? Istrinya kalah, silakan Papa. Kan wujud cinta, silakan makan. Tapi istri rupa di hatinya si jengkel. Waktu sudah senang dengan penuh senyum kemenangan, masuk makanan di mulut. Istrinya baru ingat satu ayat. Pa, ingat. Yohanes 8 ayat 11. Ingat, jangan berbuat dosa lagi. Mari saudaraku. Kristen bukan main ayat, tolong ya. Jadi kalau ribut-ribut, jangan main ayat ya. Amin. Tunjukkanlah sikap perbuatan. Paham ya? Nah, itu makna di sini. Yesus ingin ada orang sakit masa nggak ditolong. Orang kelaparan masa Sabat nggak boleh makan. Mereka kali sibuk. Mari kita belajar hari ini. Yang ketiga, jadi makna Sabat sesungguhnya membawa kita kepada perhentian untuk mengalami hadirat Tuhan. Jadi apa artinya kita kumpul-kumpul di gereja, ya ibadah secara rutinitas, tapi kita tidak mengalami Tuhan. Tolong teman-teman. Kita bukan sekedar store muka datang ke gereja. Kita ingin menikmati hadirat Tuhan itu. Tolong tampilkan ayatnya di Markus 2 ayat 27. Markus pasal 2 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Markus 2 ayat 27. Sama-sama baca yuk. 2, 3. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Nah ini esensinya tadi dalam ayat lain tadi kita berkumpul dalam pertemuan. Ya tujuannya untuk mengalami hadirat Tuhan. Jadi implikasi yang terakhir, pergunakanlah waktu beribadah dengan sungguh-sungguh untuk membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Ya, sehingga satu kali kita akan menikmati perhentian sempurna bersama Tuhan. Jadi hati Tuhan intinya di sini apa? Dia adalah Tuhan atas sahabat. Dan dia ingin melakukan sesuatu, bukan sekedar beragama. Cuma ngomong tok tentang agama, tapi tindakan agamanya tidak ada. Mari kita belajar bersama-sama, itu yang Tuhan mau. Nah saudara ingin melanjutkan nanti sore dalam online, mungkin tidak sempat ke gereja. Online kan bisa nonton besok atau lusa, saudara memperdalam atau yang tadi pagi diperdalam. Tuhan Yesus memberkati.